Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma. Nah, jadi hari ini kita mau buat kisah-kisah cerita-cerita tentang manfaat cacing untuk murai batu. Nah, jadi tadi cerita-cerita ada beberapa kawan murai batu mania yang bertanya, Om, cacing itu bagus untuk murai batu. Nah, jadi itu menarik tuh. Jadi cacing dengan murai batu itu memang nggak bisa kita lepaskan gitu. Maksudnya gini, itu kan kebutuhan. Jadi cacing itu salah satu extra fooding yang dibutuhkan oleh murai batu. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang cacing tanah. Nah, jadi cacing tanah banyak tuh. Jadi cacing tanah tuh hidup di tanah, ya gitu kan. Cacing tanah hidup di tanah. Nah, jadi sekarang cacing tanah tuh biasanya jenisnya yang merah. Ada jenis merah, ada yang merah, aku lupa namanya apa. Tapi cacingnya jenisnya merah, cacing tanah. Nah, jadi cacing-cacing itu bisa udah budidayakan sekarang cacing tanah udah banyak lah. Nah, ternyata dari beberapa kawan kicomania murai batu ada yang nggak tahu tuh fungsi cacing tanah. Nah, di sini kita akan cerita-cerita lah sedikit tentang cacing tanah. Jadi saya sendiri selain ada jangkrik, ada kroto, ada ulat hongkong, ada cacing tanah. Nah, saya 4 rekom untuk extra fooding untuk murai batu kontes. Nah, di sini manfaat cacing tanah untuk murai batu kontes atau murai batu ternak boleh lah. Jadi kita buat judulnya nih, manfaat cacing tanah untuk murai batu. Jadi di sini ada banyak tuh manfaatnya tuh. Yang pertama, cacing tanah tuh bagus untuk menyetabilkan emosi murai batu. Itu bagus. Jadi kadang-kadang murai batu kita terlalu gacor, suka nabrak apa istilah bahasanya, ngejeruji lah. Itu juga bisa menggunakan settingan cacing tanah, gitu. Bisa terlalu fake juga dia bisa gunakan cacing tanah. Jadi cacing tanah itu salah satu bisa menstabilkan emosi murai batu. Oke lah. Yang kedua, cacing tanah juga cocok untuk membuat murai batu kita jadi lebih bertenaga, lebih punya power yang luar biasa, yang punya kemampuan yang lebih lah, itu dia. Jadi punya energi yang bagus. Karena saya pernah baca literatur tentang cacing tanah itu banyak proteinnya, mineralnya, asam amino ya, maksud saya pernah baca itu bagus untuk stamina burung gitu, untuk tenaga burung. Jadi juga dia bisa buat dia lebih bertenaga, stamina juga bagus. Jadi dia bisa main di 1, 2, 3 kelas itu. Itu juga pengaruh dari cacing tanah. Selain faktor-faktor penjemuran, umbaran itu lain. Kita bahas cacing tanah aja lah. Nah, yang ketiga itu bisa buat murai batu kita yang bermasalah. Bermasalah sini dalam arti kata dia kurang sehat atau dia terluka atau dia kurang sehat secara fisiknya, secara mentalnya, dia bisa membuat dia tambah lebih semangat. Kalau luka dia katanya bisa buat lebih cepat sembuh. Karena saya ada baca literatur di Cina atau di Singapura itu cacing tanah juga bagus untuk pengobatan luka katanya. Jadi kemungkinan untuk murai batu juga bagus untuk penyembuhan mentalnya, juga lebih semangat ya kan. Terus untuk luka juga dia protein atau isi vitamin di cacing itu bagus untuk menyembuhkan luka, untuk murai batu yang bermasalah dengan luka mungkin. Jadi memang saya pernah dengar tuh ya kisah-kisah, tapi nggak usah kisah seru lah. Ya, sedikit kisah. Jadi
itu digerus, dihangusin, dicampur dengan kopi. Katanya juga tuh bagus untuk stamina laki-laki katanya. Kalau kalau yang laki-laki katanya nggak tahu, mau coba silakan aja. Jadi ambil cacing tanah, dibakar sampai hangus, diarang, itu dicampur kopi, bagus untuk stamina laki-laki katanya. Untuk burung saya nggak tahu tuh, tapi untuk burung kita bahas ini, kemungkinan dia katanya bagus untuk luka katanya, untuk luka dan stamina lah, bagus. Nah, yang keempat itu bagus untuk kemampuan daya ingat burung, IQ burung, cerdasan burung, bagus katanya itu katanya. Kenapa? Karena vitamin-vitamin itu mendukung burung murai batu kita lebih cerdas, lebih IQ lebih mapan, mungkin daya ingat lebih kuat gitu dia, karena vitamin tadi itu mungkin. Terus yang kelima, dengan adanya vitamin tadi itu, burung kita tuh lebih gacor, lebih energik, lebih bergairah di hariannya ataupun di lomba gitu. Terus yang selanjutnya, membuat murai batu lebih fresh, terus bulunya lebih mengkilat gitu. Itu dia. Jadi kadang-kadang kita memang vitamin murai batu itu, saya nggak begitu paham vitamin, tapi saya tahu kalau murai batu dikasih dengan cacing tanah juga berefek pada bulunya lebih mengkilat, lebih ke hitam keunguan, lebih berkilau gitu. Terus yang selanjutnya juga untuk murai batu yang kita ternak, kita juga bagus tuh dari kawan-kawan saya. Jadi ada sedikit kisah ya kan. Jadi kawan saya tuh cerita, ini bukan dari saya, dari kawan saya cerita tuh. Jadi murai batu ternak dia tuh bermasalah dengan produksi gitu ya. Murai batu saya bermasalah dengan produksi. Jadi kebetulan ada saya di situ. Kebetulan sama peternak, mereka bercerita. Katanya juga, saya nggak tahu pasti karena saya bukan peternak, saya pelomba burung. Jadi katanya itu juga bagus untuk untuk produksi murai batu gitu, yang suka hobi ternak. Jadi saya bilang, oh ya efeknya apa murai batu yang ternak, efek cacing tanah diberikan pada murai batu ternak. Nah, saya pernah lihat dulu waktu dikasih cacing tanah tuh, burung tuh ngepling, nembak isiannya lebih nyaman saya lihat. Tapi saya nggak di sini, saya lihat di tempat ternak burung. Saya lihat tuh burung dikasih cacing, terus saya lihat burung tuh lebih menekan betina, lebih nyaman, lebih enak lah saya lihat tuh. Saya lihat sekilas saya lihat. Jadi saya berasumsi bahwasannya untuk settingan murai batu, saya sarankan untuk murai batu mania yang lomba, usahakan terserah masing-masing lah. Ada yang mau kasih pagi, ada mau kasih siang, ada mau kasih sore, silakan. Tapi saya rekom kasih sore cacing tanah tuh. Gimana cara pemberian cacing tanahnya? Nah, sebagian orang kan dibersihkan semua dari kotor-kotorannya, baru dikasih ke murai batu. Bagus. Ada juga kawan saya tuh dia nggak bersihkan, diambil dikasih terus sama dia ke murai batu. Terus murai batu tuh makan yang sedang-sedang aja dikasih kan. Bagus. Karena sepengetahuan saya, pasir-pasir di dalam cacing tanah tadi itu bagus untuk tembolok murai batu. Nah, ada kawan saya lagi yang lain itu cacingnya dibersihkan, dia disemprotkan di dalamnya tuh sampai bersih, tinggal dagingnya saja. Itu baru dikasih ke murai batu. Kata dia takut ada parasit atau ada bermasalah dengan ada bakteri-bakteri. Ya bagus ya, tergantung dari murai batu mania sendiri gitu. Saya sendiri berkeyakinan bahwasanya murai batu punya imun tubuh terhadap cacing tanah, karena dia sendiri kan di hutan konsumsinya kan cacing tanah gitu kan. Dia makan, ada pasir-pasirnya dia makan, itu bagus untuk temboloknya. Saya juga pernah belajar biologi, jadi katanya bagus untuk pencernaan burung, untuk pasir-pasir tadi. Nah, kadang kita juga harus paham situ banyak lah. Jadi memang cara pemberian cacing tanah tuh saya rekomkan kasih di Senin Kamis, terus di min 1 sebelum lomba. Bisa kalau minggu lomba, Sabtu kita kasihkan di sore hari, dan itu sebelum mandi kasih cacing tanah 1. Memang butuh 2, kasih 2, kasih 3. Efeknya apa biasanya saya lihat burung yang kena cacing tanah tuh bisa lebih ngeplay mainnya, lebih
lebih tenang, emosinya lebih stabil, itu saya lihat tuh. Jadi gitu sahabat kicau mania khusus murai batu. Jadi memang efek cincin tanah tuh bagus, dan rata-rata saya lihat murai batu yang juara-juara menggunakan extra bonding cincin tanah. Jadi susah kadang-kadang, itu rahasia murai batu mania, payah dibilang kadang-kadang kan. Tapi saya melihat ada yang kasih 1, ada yang kasih 3, kadang-kadang tergantung besar kecil ukuran cacing tanah. Nah, jadi saran saya, kalau murai batu memang yang agak agresif, buat 1 minggu Senin sama hari Kamis kasih, usahakan begitu. Kalau udah terlalu juga jahat, cabul misalnya, oh bisa nggak kasih cacing tanah? Bisa sebenarnya tuh, tapi itu persepsi masing-masing. Saya rasa bisa. Kenapa? Karena dia juga bisa membuat burung lebih fresh, lebih bahagia, lebih tenang, emosinya lebih stabil, emosinya, stamina terjaga. Dia juga itu kawan-kawan kicau mania murai batu. Jadi lebih kurang untuk manfaat cacing tanah terhadap murai batu. Ya yang pasti lebih sehat lah murai batu kita, lebih bahagia, lebih fresh, ya kan. Ya segitu dulu dari saya, cerita tentang cacing tanah. Lebih dan kurang mohon maaf. Segitu dulu dari saya. Salam kicau mania Indonesia. Maju terus kicau mania Indonesia. Wassalamualaikum.